Ya, pemirsa PT Jasa Marga Tbk atau JSMR membuka peluang untuk berinvestasi di ruas tol milik BUMN Karya. Ya pemirsa, langkah ini kemudian sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk terus dapat terlibat dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia. Jasa Marga menyatakan akan memilih ruas tol baru yang terkoneksi dengan tol existing dan memiliki prospek baik ke depan. Direktur Utama Jasa Marga Rifan Apurwantono menjelaskan investasi dapat dilakukan dengan porsi minoritas. Hingga semester 1 tahun ini serapan capex tercatat 4,95 triliun rupiah dan ditargetkan 10 hingga 12 triliun rupiah pada akhir 2025. Sejumlah proyek tol yang masih berjalan antara lain Jakarta Cikampek 2 Selatan, Jogja Bawen, Solo Jogja, YIA Kulon Progo, Purbolinggo Banyuwangi, dan akses Patimban. Kemajuan proyek masih bergantung pada proses konstruksi dan pembebasan lahan yang dianggarkan pemerintah. Meskipun jumlah hari libur semester 2 lebih sedikit, namun lalu lintas di tol regional metropolitan masih ramai. Jasa Marga menargetkan pendapatan tol tercapai melalui penyesuaian tarif dan penjagaan standar pelayanan minimum atau SPM. Berbagai sumber, IDEX Channel. Sementara itu, pemirsa emiten energi PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA membidik kinerja pendapatan yang positif hingga tutup tahun 2025. Ya pemirsa, ini Direktur Toba yaitu Juli Oktarina memproyeksikan terkait dengan kinerja pendapatan tahun penuh 2025 ini dapat melonjak 2 kali lipat jika dibandingkan capaian semester 1 tahun 2025 yang tercatat 172,2 juta dolar Amerika. Emiten energi PT TBS Energi Utama Tbk atau TOBA membidik kinerja pendapatan yang positif hingga tutup tahun 2025. Direktur TOBA Juli Oktarina memproyeksikan kinerja pendapatan tahun penuh 2025 dapat melonjak 2 kali lipat dibandingkan capaian di semester 1 2025 yang tercatat 172,2 juta dolar Amerika. Artinya hingga tutup tahun 2025 TOBA menargetkan pendapatan atau top line sekitar 344 juta dolar Amerika. Sementara dari sisi segi bottom line, TOBA memproyeksikan kinerja laba bersih akan membukukan kerugian. Ini disebabkan adanya kerugian divestasi non-cash 2 anak usaha pembangkit listrik tenaga uap sebesar 96 juta dolar Amerika. Kendati demikian, kerugian tersebut dinilai tidak berdampak pada arus kas, justru menghasilkan tambahan dana segar berupa pemasukan ke dalam kas TOBA sebesar 123,6 juta dolar Amerika. Sementara itu, SVP Corporate Finance and Investor Relations TOBA, Mirza Hipi menyampaikan kinerja perusahaan masih dipengaruhi kondisi pasar batu bara yang saat ini cenderung melemah. Meski begitu, dalam beberapa pekan terakhir terlihat adanya tren perbaikan harga. Kinerja kuartal 2 2025 belum sepenuhnya mencerminkan hasil akuisisi yang rampung pada akhir Maret lalu. Berbagai sumber, IDEX Channel. Emiten tambang dari PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG ini memastikan selalu mempertimbangkan dan membagikan dividen interim ke pemegang saham. Ya, Direktur PT Indo Tambang Raya Megah Tbk Julius Kurniawan Gozali mengatakan bahwa perseroan selalu mengedepankan shareholder value. Manajemen perseroan pun menegaskan bahwa dividen interim akan dibagikan namun belum diputuskan besarannya. Adapun secara historis perseroan tidak pernah absen membagikan dividen interim sejak tahun 2008. Nilai dividen interim terbesar yakni pada tahun 2022 sebesar Rp4.128 per saham. Setelah itu pada tahun buku 2023 di mana besaran dividen interim sebesar 2.660. Sementara itu pada tahun 2024 untuk tahun buku di tahun tersebut perseroan membagikan dividen interim sebesar Rp1.228 dengan dividen final sebesar Rp2.245 per lembar saham. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Presiden Prabowo Subianto dalam lawatan kenegaraan di Abu Dhabi secara khusus bertemu dengan Presiden Persatuan Emirat Arab atau PEA Muhammad bin Zayed Al Nahyan atau MBZ. Ya pemirsa, ini kedua pemimpin sepakat untuk mempererat kerjasama bilateral lebih erat dan produktif.
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Persatuan Emirat Arab Muhammad bin Zayed Al Nahyan di Abu Dhabi. Pertemuan pemimpin negara ini menjadi bentuk komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan persahabatan dengan negara sahabat di kawasan. Fokus pertemuan bersama Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan ini adalah memperkuat hubungan bilateral yang telah terjalin erat selama ini. Kerjasama di berbagai bidang strategis termasuk sektor perdagangan dan investasi juga menjadi perhatian utama kedua negara. Selain itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Abu Dhabi juga semakin menegaskan posisi Indonesia yang aktif dalam mendorong kerjasama global serta kemitraan strategis. Indonesia menekankan pentingnya kerjasama antar negara, khususnya di kawasan Timur Tengah dalam memperkuat kolaborasi internasional demi menjaga stabilitas dan perdamaian dunia. Indonesia dan Persatuan Emirat Arab juga sepakat untuk membawa hubungan bilateral ke tingkat yang lebih erat dan produktif. Presiden Muhammad bin Zayed Al Nahyan juga berkomitmen untuk terus memperluas kerjasama dengan Indonesia. Dari Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, IDEX Channel. Ya, selanjutnya pemirsa kita ke informasi lainnya terkait dengan informasi dari dalam negeri. Pemirsa, pemerintah resmi meluncurkan insentif ekonomi 8+4 hingga akhir 2025. Salah satunya, sebagian pajak pekerja sektor restoran akan ditanggung negara. Paket stimulus ekonomi 8+4 tersebut diantaranya 8 program utama dan 4 tambahan yang mencakup berbagai program mulai dari dukungan magang berbayar bagi lulusan baru atau fresh graduate hingga perluasan insentif pajak yang berlaku hingga akhir 2025. Insentif pajak ditanggung pemerintah atau DTP yang sebelumnya hanya berlaku untuk industri padat karya kini diperluas di sektor lain termasuk pajak pekerja perhotelan, restoran dan catering atau HoReCa akan ditanggung oleh negara dan program lain yang akan diperpanjang adalah bantuan pangan yang dipastikan berlanjut hingga 3 bulan ke depan. Selain itu pemerintah juga menyiapkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja ojek online di mana iuran dibayarkan 50% oleh pemerintah. Fasilitas tersebut mencakup jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian hingga jaminan kehilangan pekerjaan serta dukungan akses perumahan, renovasi dan kepemilikan rumah. Menko Erlangga menegaskan stimulus ekonomi 8+4 ini yang dijalankan pemerintah untuk mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Disiapkan pos anggarannya. Dari beberapa program yang didorong adalah untuk meningkatkan produktivitas dan untuk meningkatkan keterima atau magang bagi mahasiswa yang fresh graduate. Ini sedang dipersiapkan. Kemudian juga terkait dengan perluasan pajak yang ditanggung oleh pemerintah yang sekarang sudah berjalan industri padat karya untuk didorong juga ke sektor perluasan sektor lain. Kemudian juga program bantuan pangan yang... Ya, pemirsa sebelum kita akhiri Market Plus, kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG di pukul 9:28 waktu Indonesia bagian Barat. IHSG bergerak menguat 7.905,625, menguat 0,69%. Sementara top gainers diantaranya adalah ada Bank Mandiri, BBCA, BSBK, CDA dan juga SNPL. Ya, seperti itu dari top gainers tadi sudah disebutkan. Dari top losers pemirsa ada WIRG, kemudian Arci, Bufa, IMPC, ESA, kemudian dari sektoral ada penguatan yang dipimpin oleh infrastruktur, cyclical, properti, energi, sementara sektor yang melemah ada kesehatan dan juga industri.